Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan paru-paruku dipenuhi oleh aroma kopi hitam yang pekat dan roti panggang yang mulai sedikit menghitam. Aroma yang menggelitik indera penciumanku dengan cara yang hampir menyakitkan. Udara pagi di dapur ini selalu terasa dingin, seolah-olah suhu ruangan ikut membeku bersama sisa-sisa kehangatan yang pernah ada dalam hidupku. Pukul 6 pagi adalah jam-jam krusial, saat Ina, putri tunggal kesayanganku, harus bergegas menyambut hari-harinya yang padat sebagai seorang pekerja kantoran yang ambisius. "Ina, sarapan sudah siap, sayang," teriakku dari dapur. Suaraku sengaja kubuat terdengar ceria dan stabil, meski di balik dinding dadaku, aku menyimpan kebosanan yang tak terperi terhadap rutinitas yang steril ini. Ina muncul dengan langkah yang selalu tergesa, rambutnya masih setengah basah dan aroma sampo floralnya tertinggal di udara. Kehidupannya sangat teratur, fokus pada karir, dan selalu dikejar oleh waktu yang seolah-olah menjadi musuh utamanya. "Aduh, Emma, terima kasih banyak. Aku harus benar-benar buru-buru. Ada rapat penting pagi ini," ujarnya sembari meraih selai roti dan terburu-buru mengoleskan selai dengan gerakan yang tidak sabaran. Ia mencium pipiku sekilas, sebuah kecupan formalitas yang dingin, tanpa benar-benar berhenti untuk menatap mataku. Kemudian, muncullah Guntur, menantuku. Dia adalah seorang wiraswasta muda berusia 30 tahun, pria yang tampak bisa mengatur ritme kerjanya sendiri dengan sangat santai. Ia berjalan lebih tenang menuju meja makan, wajahnya bersih tanpa beban, seringan bulu di musim semi yang hangat. Guntur selalu menyempatkan diri untuk menikmati kopi pertamanya di meja makan sebelum kembali ke kamar untuk memulai pekerjaannya di depan laptop. "Selamat pagi, Emma," sapanya. Suara baritonnya yang berat dan rendah selalu berhasil memberikan getaran aneh yang menjalar cepat ke tulang punggungku, memicu reaksi kimiawi yang seharusnya sudah lama mati. Aku hanya tersenyum simpul, menyajikan sepiring nasi goreng khusus untuknya, dengan bumbu yang sedikit lebih pedas dan aroma terasi yang lebih kuat dari porsi Ina. 7 tahun. Sudah 7 tahun aku menjalani status sebagai janda. Aku, Ratna, yang baru berusia 47 tahun, masih dikaruniai raga yang, kata orang-orang di gym, masih sangat aduhai dan kencang. Aku rutin berolahraga dan menjaga pola makan dengan ketat, bukan sekadar demi penampilan semata, melainkan untuk menahan diri dari kerentaan yang sering menghinggapi wanita seusiaku. Namun, di depan cermin, usaha itu justru seolah menjadi kutukan yang manis. Cermin itu memperlihatkan sosok yang terlihat jauh lebih muda, menarik, dan tentu saja, merindukan sentuhan. Aku mengamati Guntur yang sedang menikmati nasi goreng buatanku. Posturnya tinggi, bahunya lebar dan kokoh, dan gerakan tangannya saat memegang sendok terasa sangat kuat dan berwibawa. Dia adalah menantuku, suami dari darah dagingku sendiri. Namun, mata janda yang haus ini tidak bisa membohongi apa yang dilihatnya. Guntur adalah representasi sempurna dari apa yang telah hilang dari hidupku. Kasih sayang yang mentah, sentuhan yang membakar, dan pelukan yang bukan sekadar formalitas basa-basi. "Guntur, apa kamu yakin tidak mau sarapan di kantor saja?" tanyaku, sekadar basa-basi untuk memecah keheningan yang mulai terasa berat. Padahal, jauh di dalam lubuk hati, aku menikmati setiap detik keberadaannya di rumah ini. Guntur tertawa kecil, suara tawanya hangat dan resonansinya terasa hingga ke ulu hatiku. "Tidak, Emma. Masakan Mama adalah yang terbaik di dunia. Lagi pula, pekerjaan saya bisa dikerjakan dengan sangat baik dari rumah," jawabnya sembari menatapku sesaat, sebuah tatapan yang terasa sedikit terlalu lama untuk ukuran seorang menantu kepada mertuanya. Setelah Ina berpamitan dengan ciuman singkat pada suaminya dan pintu mobilnya tertutup rapat, keheningan yang absolut mulai menyelimuti rumah besar ini. Namun, keheningan itu justru terasa jauh lebih ramai oleh pikiran-pikiranku yang liar dan provokatif. Disinilah, setiap hari, aku dan Guntur tinggal berdua saja. Meski hanya untuk beberapa jam di bawah satu atap yang sama, duniaku seolah bergeser porosnya. Aku mulai membereskan meja makan dengan gerakan yang lambat, dan Guntur pamit untuk mandi. "Saya mandi dulu ya, Emma. Setelah itu baru mulai kerja di kamar," ucapnya. "Iya, Nak. Jangan lupa sikat punggungmu yang keras itu," jawabku dengan nada bercanda yang sedikit berani.
Aku segera menyesali kata-kata itu saat melihatnya tersenyum simpul. Seolah ia menyadari betapa aku sangat memperhatikan detail fisik tubuhnya yang atletis. Aku membersihkan piring-piring di wastafel, tapi pikiranku sama sekali tidak fokus. Bayangan punggung Guntur yang tegap dengan siluet otot yang samar di balik kaos tidurnya terus mengganggu konsentrasiku. Kerinduan yang selama ini kupendam, yang hanya berani kusentuh dalam mimpi dan imajinasi liar, kini terasa begitu dekat. Hanya terpisah oleh beberapa inci dinding rumah. Hasrat seorang wanita yang lama dibiarkan tidur lelap kini mulai menggeliat hebat dan menuntut untuk segera dibangunkan. Aku merasa sangat cemas sekaligus bersemangat menantikan apa yang mungkin terjadi di sela-sela rutinitas yang membosankan ini. Aku baru saja selesai menata kembali bantal-bantal sofa di ruang tamu ketika mendengar suara pintu kamar mandi yang terbuka. Suara gemericik air yang tadi lama-lama terdengar dari balik dinding kini berhenti, menyisakan kesunyian yang provokatif bagi telingaku. Aku mencoba menepis segala pikiran gila itu, memaksa diri untuk fokus pada tumpukan majalah interior yang perlu dirapikan. Ratna, jangan konyol, bisikku pada diriku sendiri sembari menggelengkan kepala dengan keras. Dia adalah menantumu, suami dari putri kandungmu sendiri. Namun, pikiran dan hati seringkali berjalan di jalur yang sangat berbeda. Hatiku, yang selama 7 tahun ini membeku dalam kesendirian, seperti menemukan sumber panas yang tiba-tiba meledak. Suara kucuran air tadi entah mengapa membangkitkan semua fantasi yang selama ini kusembunyikan di balik sanggulku yang rapi. Aku membayangkan kulitnya yang basah, titik-titik air yang menetes dari rambutnya, dan tubuhnya yang kekar. Aku berjalan menuju dapur, pura-pura memeriksa panci sup yang belum kuberikan tutupnya. Aku tahu ia pasti akan melewati lorong sempit ini untuk kembali ke kamarnya. Aku bisa saja menghindar, bersembunyi di balik pintu kamar, tapi sepasang kakiku justru membawaku ke lorong tersebut, tempat yang pasti akan menjadi persimpangan takdir kami pagi ini. Sesaat kemudian, pintu kamar mandi terbuka perlahan. Uap air yang hangat dan lembab menyembur keluar, membawa aroma sabun sitrus yang segar dan tajam. Di ambang pintu itu, Guntur berdiri. Tubuhnya yang biasanya tertutup rapi oleh pakaian kini, hanya dibalut sehelai handuk putih yang melilit rendah di pinggangnya. Handuk itu tampak terlalu kecil untuk menutupi seluruh pahanya yang kuat dan dada bidangnya yang masih basah oleh sisa-sisa air. Rambutnya basah, air masih menetes dari ujungnya, membasahi bahunya yang lebar. Ia terlihat sangat tegap, atletis, dan benar-benar luar biasa di mataku. Ia terkejut melihatku tiba-tiba berdiri di lorong yang sempit itu. Matanya melebar sedikit, dan ekspresi kaku langsung menyelimuti wajahnya yang tampan. Mama, ucapnya terbata, suaranya sedikit serak dan berat. Ia tampak sangat malu, berusaha menutupi diri dengan tangan yang mengepal di sisi tubuhnya. Aku, Ratna, yang seharusnya berperilaku layaknya mertua yang bijaksana, justru merasa seluruh darah di tubuhku mendidih hebat. Wajahku terasa panas membara. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari pemandangan maskulin di depanku. 7 tahun kerinduan, 7 tahun kehampaan yang menyiksa, semua itu berkumpul menjadi satu dorongan yang tak tertahankan. Guntur yang hanya berjarak beberapa langkah dariku saat itu bukan lagi menantuku. Ia hanya seorang pria yang paling menggoda yang pernah kulihat. Napasnya mulai memburu, dan aku tahu dia merasakan ketegangan seksual yang sama hebatnya denganku. Keheningan yang tercipta di lorong sempit itu terasa memekakan telinga, penuh dengan kata-kata hasrat yang tak terucapkan namun sangat jelas dirasakan. Tubuhku bergerak sendiri, seolah dikendalikan oleh kekuatan purba di luar kendali akalku. Ini adalah gairah yang terpendam, yang kini meronta dan menuntut kebebasan absolut. Aku tidak peduli lagi pada moral, pada ina, atau pada konsekuensi apapun. Aku hanya ingin merasakan kehangatan yang telah lama hilang dari pori-pori kulitku. Aku melangkah maju mendekatinya dengan langkah yang mantap. Guntur masih berdiri kaku di tempatnya, matanya penuh tanya dan ketakutan. Ketika jarak kami hanya tinggal sehasta, aku mengangkat tanganku, meraih wajahnya yang masih basah oleh air. Guntur, bisikku. Suaraku terdengar jauh lebih serak dan provokatif daripada yang kukira. Ia menahan napasnya dengan tajam. Pada detik itu, waktu seolah berhenti berputar. Dalam tatapan mata kami yang saling bertemu, aku melihat bayangan hasrat yang sama,
ketakutan dan rasa bersalah yang belum terbentuk sepenuhnya. Aku memejamkan mata, dan dalam gerakan yang cepat serta penuh gairah, aku menciumnya. Ciuman itu bukan ciuman seorang ibu kepada anaknya. Itu adalah ciuman seorang wanita yang kelaparan akan cinta dan sentuhan pria. Bibirku menyentuh bibirnya, hangat, lembut, dan sedikit terasa asin oleh sisa air mandi. Reaksinya, atau lebih tepatnya ketiadaan reaksinya untuk mendorongku menjauh, memberiku keberanian yang buta. Aku memperdalam ciuman itu, menekannya lebih keras, seolah ini adalah kesempatan terakhirku untuk mencicipi sari kehidupan. Guntur tampak menegang sesaat, namun kemudian tangannya yang besar dan kuat, yang tadinya kaku di sisinya, kini melingkari pinggangku dengan posesif. Ia menarik tubuhku sangat rapat ke tubuhnya yang setengah telanjang. Aku merasakan kehangatan kulitnya yang baru selesai mandi, dan getaran yang menjalar dari kontak fisik yang intim itu membuat lututku terasa lemas seketika. Terangnya, suaranya teredam oleh bibirku. Itu bukan sebuah penolakan. Itu lebih seperti sebuah pengakuan atas luapan hasrat yang sama-sama kami pendam di bawah atap ini. Kami saling mencium dengan rakus di lorong sempit itu, di bawah atap rumah yang seharusnya menjadi tempat kesucian bagi pernikahan putriku sendiri. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam kehangatan yang sangat kurindukan. Bibirnya lembut namun ciumannya penuh dengan tuntutan pria yang matang. Aku bisa merasakan tubuhnya yang kekar, terutama otot-otot perutnya yang rata menempel erat pada perutku. Ya Tuhan, tubuhku masih bisa merespons sekuat ini bahkan di usia hampir 50 tahun. Aku melepaskan ciuman itu hanya untuk mengambil napas yang tersengal. Kami saling menatap dengan mata yang dipenuhi kejutan, hasrat, dan sedikit rasa ngeri yang mulai muncul di permukaan. Guntur menyentuh bibirnya sendiri dengan ujung jari, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Apa yang baru saja kita lakukan, Emma? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku tersenyum, sebuah senyuman yang terasa pahit dan manis secara bersamaan. Apa yang seharusnya sudah kita lakukan sejak lama? Nah, aku butuh kehangatan. Aku menyentuh dadanya yang bidang, kulitnya terasa sangat panas, dan aku tahu itu bukan hanya karena uap air mandi. Itu adalah panas yang sama yang membakar di dalam diriku. Aku tidak tahu. Emma, Ina, bisiknya, menyebut nama putrinya seolah itu adalah jimat pelindung yang bisa menghentikan kami. Aku menggelengkan kepala perlahan, meletakkan jari telunjukku di bibirnya untuk membungkam suaranya. STT, dia sibuk dengan dunianya sendiri. Dan kita hanya manusia biasa yang butuh kasih sayang, Guntur. Aku memeluknya lagi, sangat erat kali ini. Pelukan itu bukan lagi dorongan buta, melainkan sebuah keputusan sadar untuk menerima bahwa kami berdua adalah dua kapal kesepian yang bertemu di tengah badai hasrat yang dahsyat. Guntur membalas pelukanku dengan kekuatan yang tulus. Aku membenamkan wajahku di ceruk lehernya, menghirup aroma sabun sitrus dan kulit pria yang membuat kepalaku terasa pening oleh gairah. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi lagi, Emma, katanya. Suaranya penuh perjuangan antara moralitas dan nafsu, tapi tangannya justru semakin mengerat di punggungku seolah takut kehilanganku. Kami berdua tahu bahwa kami baru saja membuka sebuah pintu terlarang yang sangat gelap. Dan begitu pintu itu terbuka, mustahil bagi kami untuk menutupnya kembali, apalagi dengan gairah yang membara seperti api di padang rumput yang kering. Aku tersenyum dalam pelukannya, merasakan kemenangan kecil yang penuh dosa. Gairah telah memenangkan putaran pertama. Sejak ciuman terlarang di lorong itu, suasana di rumah terasa berubah drastis secara atmosferik. Udara kini selalu dipenuhi ketegangan seksual yang halus, seperti tali gitar yang dipetik terlalu kencang dan siap putus kapan saja. Di meja makan setiap pagi, sandiwara adalah menu wajib kami. Ina yang selalu terburu-buru tidak pernah sedikit pun menyadari tatapan yang kami pertukarkan di balik gelas kopi, atau sentuhan-sentuhan singkat yang kami curi di bawah meja makan saat ia sibuk dengan ponselnya. Pagi itu, Guntur duduk di kursi tepat di seberangku, mengenakan kaos polo berwarna gelap yang membuat otot-otot lengannya terlihat sangat jelas. Aku menyajikan teh hangat untuknya. Saat aku meletakkan cangkirnya, jari-jariku sengaja menyentuh punggung tangannya cukup lama. Itu hanya sentuhan sekilas, namun cukup untuk mengirimkan gelombang listrik ke seluruh tubuhku.
Guntur membalas sentuhan itu dengan genggaman kecil yang tak terlihat oleh Ina. Matanya bertemu dengan mataku, dan di sana aku melihat percikan api gairah yang sama, yang kini disembunyikan di balik wajah menantu teladan. "Ma, setelah ini aku ada janji bertemu klien di luar," kata Guntur dengan suara tenang. "Mungkin agak siang baru pulang." Aku mengangguk mengerti. "Baik, Nak. Hati-hati di jalan." Aku tahu itu adalah sinyal rahasia. Janji bertemu klien adalah sandi bahwa kami sedang mencari celah untuk mengambil risiko yang lebih besar. Setelah Ina berangkat, suasana menjadi lebih longgar sekaligus mencekam. Aku kembali ke dapur untuk mencuci piring, dan Guntur mulai bekerja di ruang kerjanya. Kami berusaha keras mempertahankan jarak sosial yang seharusnya, tapi hasrat itu terlalu kuat untuk dibendung. Kadang, saat aku berjalan melewati ruang kerjanya, pintu yang biasanya terbuka lebar kini hanya terbuka sedikit. Aku akan melambatkan langkahku secara dramatis, dan Guntur akan mendongak dari laptopnya, matanya mencari mataku dengan rasa lapar yang tak tersembunyi. Suatu kali, aku sedang menyiram bunga di teras rumah. Guntur keluar, pura-pura menerima panggilan telepon. Ia berdiri di dekatku, sangat dekat, sehingga aku bisa mencium aroma parfum maskulinnya yang tajam. "Bajumu basah, Emma," bisiknya dengan suara sangat rendah, seolah ia sedang membisikkan rahasia negara yang paling berbahaya. "Ya, sedikit terciprat air," jawabku dengan jantung yang berdebar kencang. Tangannya bergerak cepat, menyentuh pinggulku hanya selama 1 detik sebelum ia kembali fokus pada teleponnya. Namun, sentuhan singkat itu berhasil membuatku terdiam kaku di tempat, membayangkan sentuhan lain yang jauh lebih intim di tempat yang lebih tersembunyi dari pengawasan dunia. Aku mulai mengenakan pakaian yang lebih provokatif saat berada di rumah. Bukan pakaian terbuka yang vulgar, melainkan gaun rumah dari kain yang menonjolkan setiap lekuk tubuhku dengan sempurna. Aku tahu Guntur memperhatikannya karena aku sering memergokinya mengalihkan pandangan dengan sangat cepat setiap kali aku lewat. Kami tahu hubungan ini adalah permainan yang sangat berbahaya, dan kami berdua adalah pemain yang sudah kecanduan. Kami hanya menunggu satu kesempatan emas, satu momen di mana kami bisa benar-benar bebas dari pengawasan bayang-bayang Ina. Dan kesempatan itu kami tahu hanya akan datang saat malam tiba, saat putriku sudah terlelap dalam tidurnya yang lelah. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 2 dini hari. Keheningan malam telah menelan seluruh suara di luar rumah, menyisakan hanya suara jangkrik yang berderik pelan dari taman. Ini adalah waktu kami. Aku, Ratna, berjalan pelan tanpa suara di koridor yang gelap. Jantungku berdebar sangat kencang. Suaranya terasa memekakkan telinga di kesunyian yang mencekam ini. Aku mengenakan gaun tidur satin hitam yang lembut, yang kupilih dengan sengaja karena cara kain itu memeluk kulitku dengan sensual. Aku berhenti di depan pintu kamar mereka. Aku tidak perlu mengetuk. Guntur sudah tahu aku akan datang. Sejak kejadian di lorong pagi itu, kami tidak pernah benar-benar membicarakan tentang kapan atau bagaimana kami akan melangkah lebih jauh. Tapi batin kami sudah sepakat. Aku memutar kenop pintu perlahan, dan pintu itu terbuka tanpa suara sedikit pun. Kamar itu sangat gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan samar-samar yang menembus celah gorden yang tebal. Guntur duduk di tepi tempat tidur, menungguku dalam kegelapan. Ina berbaring di sisi lain tempat tidur, membelakangi kami dengan napas yang teratur, menunjukkan tidur yang sangat nyenyak akibat kelelahan bekerja. Guntur bangkit berdiri, langkah kakinya tidak bersuara di atas karpet bulu yang tebal. Ia menghampiriku, matanya menyala dengan gairah purba dalam kegelapan. Tidak ada kata-kata malam ini. Kata-kata terasa terlalu berisik dan sama sekali tidak diperlukan. Aku tahu ini adalah klimaks dari semua ketegangan seksual, semua ciuman tersembunyi, dan semua sentuhan curian kami. Ini adalah puncak dari pengkhianatan yang paling manis sekaligus paling pahit. Tangan Guntur meraih pinggangku, genggamannya terasa sangat panas dan kuat. Ia menarikku ke dalam pelukannya yang protektif. Kami berpelukan dan berciuman dengan gairah yang liar namun diiringi kesunyian yang luar biasa, agar tidak ada satupun suara yang sampai ke telinga Ina yang hanya berjarak beberapa meter. Ia mencium leherku dengan penuh tuntutan, menelusuri lekuk bahuku yang terbuka. Aku meremas punggungnya yang kokoh, merasakan otot-ototnya yang keras di bawah sentuhan jemariku. Dalam kegelapan itu,
Rasa bersalahku seolah ikut tenggelam, digantikan oleh gelombang kenikmatan biologis yang memabukkan. Kami bergerak menuju kamar mandi di dalam kamar itu, yang pintunya segera kami kunci dari dalam. Aku tidak tahu mengapa kami memilih kamar mandi. Mungkin karena letaknya yang jauh dari tempat tidur dan bunyi-bunyi desahan kami bisa disamarkan oleh suara air yang kami nyalakan sedikit. Di dalam ruangan yang dingin itu, kami melampiaskan seluruh hasrat yang telah lama terpendam. Aku tidak lagi peduli pada usia atau statusku sebagai mertua yang dihormati. Aku adalah seorang wanita yang haus akan kehidupan, dan Guntur adalah mata airnya. Ia memujiku dengan bisikan parau, mengatakan betapa cantiknya aku dan betapa memikatnya tubuhku meskipun aku hampir berkepala lima. Kata-katanya, ditambah dengan sentuhannya yang lembut namun menuntut, membuatku merasa benar-benar hidup kembali. Jauh lebih hidup daripada saat aku masih bersama almarhum suamiku dulu. Setiap sentuhan darinya terasa seperti penyembuhan bagi jiwaku yang gersang, tapi sekaligus seperti tusukan dosa yang sangat dalam ke jantungku. Setelah semuanya mereda, aku menatap bayanganku sendiri di cermin yang berembun karena uap air panas. Aku hampir tidak mengenali wanita itu. Matanya dipenuhi gairah yang liar, bibirnya sedikit bengkak, dan napasnya masih terengah-engah. Aku telah melewati batas suci, dan batas itu terasa sangat nikmat secara terlarang. Guntur memelukku dari belakang, mencium rambutku dengan lembut. "Mama," bisiknya lagi. Aku tidak pernah menyangka akan merasa sehebat ini. Kami berdua tahu malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Keintiman yang kami rasakan, meski diselimuti bayang-bayang bahaya, adalah magnet yang terlalu kuat untuk dilepaskan begitu saja. Aku memegang tangannya yang besar, dan kami kembali ke posisi masing-masing dengan langkah kaki yang lebih ringan secara fisik namun dengan hati yang jauh lebih berat oleh beban rahasia baru yang kami ciptakan bersama. Setelah malam pertama itu, kami tidak bisa lagi berhenti. Hubungan terlarang ini, alih-alih mereda setelah hasrat tersalurkan, justru menjadi semakin intens dan tak terkendali. Kami menjadi sepasang kekasih rahasia yang terperangkap dalam jaring gairah yang kami tenun sendiri. Rutinitas harian kami berubah menjadi sebuah operasi rahasia yang sangat terstruktur. Sandiwara kami di siang hari semakin sempurna dan meyakinkan. Aku berperan sebagai mertua yang sangat perhatian, dan Guntur sebagai menantu yang sopan dan rajin bekerja. Kami bahkan berani melancarkan sandiwara kecil tepat di depan hidung Ina. "Guntur, kamu kelihatan sangat lelah belakangan ini. Kerjaanmu banyak ya?" tanya Ina suatu sore saat kami sedang minum teh bersama. Guntur tersenyum, sebuah senyuman yang terlihat tulus bagi Ina namun mengandung makna tersembunyi yang mendalam bagiku. "Iya, sayang, ada tenggat waktu besar yang harus kuselesaikan," jawabnya tenang. Aku menimpali dengan nada bijak. "Iya, Nak Guntur memang pekerja keras. Jangan sampai sakit ya." Di bawah meja, jari kakiku menyentuh kakinya secara perlahan, memberikan sentuhan halus yang membuatnya sedikit bergetar. Guntur membalasnya dengan menekan kakiku lembut menggunakan kakinya. Momen-momen kecil yang sangat berbahaya itu menjadi bahan bakar yang menjaga api gairah ini tetap menyala hebat di balik pintu yang terkunci. Kami menjadi lebih berani setiap harinya. Tidak hanya di tengah malam, terkadang saat Ina mengabarkan akan pulang sangat larut karena urusan kantor, kami mengambil risiko yang gila di sore hari. Kami memanfaatkan setiap celah waktu yang ada, seolah-olah waktu adalah musuh yang harus kami kalahkan dalam setiap babak pertemuan kami. Suatu kali, Ina memutuskan untuk pulang lebih cepat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Saat itu, aku dan Guntur sedang berada di lorong rumah, membahas rencana pertemuan kami nanti malam dengan jarak wajah yang terlalu dekat. Tiba-tiba, suara kunci yang berputar di pintu depan terdengar sangat jelas. Jantungku serasa jatuh ke lambung seketika. "Itu Ina," bisik Guntur dengan wajah yang mendadak pucat pasi. Kami saling menjauh dalam sekejap mata, bertindak seolah-olah kami sedang terkejut oleh sesuatu yang biasa. Guntur dengan sigap berjalan menuju ruang kerjanya sembari berpura-pura sedang menerima telepon penting. Sementara aku dengan cepat meraih sapu dan berpura-pura menyapu lantai lorong yang sebenarnya sudah bersih. Ina masuk dengan ekspresi heran. "Loh, Ma, kok menyapu di lorong jam segini?" "Guntur, kamu telepon siapa?" tanyanya curiga. Aku berusaha keras agar suaraku terdengar normal dan tenang. "Iya, Nak,
Lorongnya kotor sekali oleh debu. Mama bersihkan sebentar. Kamu kok sudah pulang? Ina menjawab bahwa lemburnya dibatalkan karena ada sedikit masalah teknis di kantor. Momen itu sangat menegangkan hingga keringat dingin mengalir di punggungku. Kami hampir saja ketahuan jika Ina datang 2 menit lebih cepat. Ia pasti akan melihat kami berdua dalam posisi yang sangat tidak lazim bagi seorang mertua dan menantu. Setelah insiden mendebarkan itu, kami berjanji untuk lebih berhati-hati. Tapi janji itu hanya bertahan beberapa jam saja karena hasrat yang mengikat kami jauh lebih kuat dari rasa takut manapun. Tengah malam tiba, dan Guntur menyelinap masuk ke kamarku. Malam itu, kami tidak bisa lagi menahan diri. Kami berbicara banyak, berbagi tawa kecil dan bisikan mesra yang bukan hanya soal pemuasan nafsu biologis. Di mata Guntur, aku melihat sebuah pengakuan bahwa dia tidak hanya menginginkan tubuhku yang matang, tetapi juga perhatian dan sisi lembutku yang tidak ia dapatkan dari Ina yang selalu sibuk dengan dunianya sendiri. "Mama, jangan pernah tinggalkan aku," bisiknya di tengah kegelapan kamar yang pekat. Suaranya terdengar sangat tulus dan penuh ketergantungan. Aku memeluknya erat-erat, air mata hampir menetes dari sudut mataku. Aku menyadari bahwa aku mulai mencintainya, mencintai kehadirannya dan cara ia menatapku. Ketergantungan ini membuatku merasa kembali hidup. Namun di saat yang sama, aku tahu ini adalah cinta yang sangat salah, terlarang, dan pada akhirnya akan sangat menyakitkan bagi semua orang yang terlibat. Kebohongan yang kami ciptakan semakin hari semakin menjadi-jadi. Kami berpura-pura bahwa hubungan rahasia ini bisa terus berlanjut tanpa konsekuensi akhir. Seolah kami terperangkap dalam siklus kenikmatan abadi yang takkan pernah berakhir. Setelah berbulan-bulan, aku mulai merasakan kelelahan batin yang sangat mendalam. Kenikmatan yang kurasakan setiap malam kini terasa seperti pedang bermata dua yang siap menghujam jantungku. Ia memberiku kehidupan baru, tapi juga mengancam untuk merenggut putri kandungku dariku selamanya. "Kita harus menghentikan ini, Guntur," kataku suatu pagi setelah Ina berangkat kerja. Guntur menatapku dengan mata yang dipenuhi rasa sakit yang nyata. "Kenapa, Emma? Apa Mama sudah tidak bahagia bersamaku?" tanyanya parau. Aku menggeleng lemah. "Bukan itu, Nak. Aku terlalu bahagia, dan kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi kebohongan pasti akan hancur berantakan pada akhirnya." Guntur mendekatiku, memegang tanganku dengan erat. "Aku tidak bisa berhenti, Emma. Aku memang suami Ina, tapi perhatianmu dan sentuhanmu itulah yang membuatku merasa menjadi pria yang lengkap. Ina tidak pernah melihatku dengan cara Mama melihatku." Kata-katanya menusuk hatiku dengan sangat dalam. Aku menyadari bahwa aku telah menggunakan kelemahan dalam pernikahan putriku sendiri untuk memuaskan egoku. Aku mencoba menjaga jarak selama beberapa hari berikutnya. Malam itu, aku mengunci pintu kamarku dengan rapat. Aku berbaring di tempat tidur, mencoba memejamkan mata dan melupakan Guntur. Namun, aku tidak bisa. Aku merindukan aromanya, bisikannya, dan kehangatan tubuhnya yang kokoh. Setelah 1 jam berjuang melawan diriku sendiri, aku mendengar ketukan pelan di pintu. "Emma, buka pintu." "Emma, aku tidak bisa tidur tanpa memelukmu," bisik Guntur dari balik pintu. Aku terdiam, berjuang mati-matian melawan hasrat yang kini telah menjadi monster yang lapar dalam jiwaku. "Pergi, Guntur. Jangan ganggu Mama lagi," jawabku dengan suara yang gemetar hebat. Namun, kemudian aku mendengar suara kunci cadangan yang diputar. Guntur ternyata memiliki kunci cadangan kamarku. Ia masuk dengan wajah yang terlihat sangat putus asa dan penuh kerinduan. Melihat matanya yang memohon, pertahanan moralitas terakhirku runtuh seketika. Aku memeluknya kembali, membiarkan diriku terjatuh lagi ke dalam siklus kenikmatan yang adiktif itu. Pengaruh hubungan terlarang ini mulai merusak interaksi pribadiku dengan Ina. Aku menjadi terlalu baik kepadanya secara tidak wajar, membelikannya hadiah mahal, memasak semua makanan kesukaannya setiap hari. Seolah-olah aku sedang menyuap nuraniku sendiri untuk menutupi rasa bersalah yang sangat besar. Ina mulai merasa curiga, bukan curiga pada perselingkuhanku dengan suaminya, melainkan curiga pada perubahan sikapku yang mendadak meluap-luap. "Emma, akhir-akhir ini Mama baik sekali sampai aku merasa aneh," kata Ina suatu sore. "Apa Mama sedang menyembunyikan sesuatu dariku?"
Pertanyaan itu membuat jantungku berdetak kencang hingga aku harus memaksakan senyum yang paling alami di hadapannya. Apa-apaan sih kamu ini? Nak, Mama memang sangat menyayangimu. Lagi pula, Mama merasa sangat sehat belakangan ini, jadi semangat untuk mengurus rumah tangga. Ina tersenyum mendengar jawabanku dan menyandarkan kepalanya di bahuku. Momen itu terasa seperti siksaan batin yang paling kejam yang pernah kualami. Aku menyadari bahwa aku telah menjadi wanita yang sangat egois. Aku memilih untuk memenuhi dahaga jiwaku sendiri, meskipun harus mengorbankan integritas pribadiku dan mengkhianati pernikahan putriku sendiri secara permanen. Namun, setelah bertahun-tahun hidup dalam pengabdian yang hampa, aku merasa akhirnya memiliki sesuatu yang benar-benar milikku sendiri. Meskipun itu adalah sebuah dosa besar. Pagi menjelang, dan aku selalu bangun lebih dulu sebelum matahari benar-benar naik. Aku membersihkan diri, mengenakan pakaian rapi, dan kembali ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi. Aku kembali menjadi Ratna yang ramah, mertua teladan yang baik saat Ina dan Guntur duduk bersama di meja makan. Aku menatap mereka berdua, putriku yang sibuk dengan karirnya dan menantuku yang telah memberikan kehangatan yang tak mampu diberikan siapapun kepadaku selama 7 tahun terakhir. Aku tersenyum pada mereka, sebuah senyum yang tulus namun mengandung rahasia yang gelap, abadi, dan mematikan. Aku terjebak dalam siklus ini selamanya. Pagi hari adalah sandiwara yang melelahkan, dan malam hari adalah kenyataan terlarang yang membara. Aku tidak tahu sampai kapan rahasia ini akan tetap terkubur, atau kapan ledakan besar itu akan menghancurkan kami semua. Tapi selama kami masih tinggal di bawah satu atap yang sama dan selama api hasrat di antara kami masih menyala hebat, hubungan ini akan terus berlanjut. Ini adalah takdirku, menjadi mertua yang dihormati di siang hari, dan menjadi kekasih rahasia yang paling berdosa di malam hari.